Oke, selamat datang di Runa Studio dengan saya Teguh Sayogo, dan kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai begitu mudahnya rekaman menggunakan Cubase 5 dari Steinberg. Ya, Cubase 5 ini adalah salah satu software rekaman atau istilahnya itu DAW, Digital Audio Workstation, yang mana sering sekali digunakan oleh studio kecil sampai besar, yang baik nasional maupun internasional. Ini adalah salah satu software rekaman alternatif selain Pro Tools, dan menurut saya ini fitur-fitur dari Cubase 5 ini sesuai dengan selera saya, dan menurut saya fitur-fiturnya cukup mudah diaplikasikan dan cukup membantu kerja audio workstation kita. Oke, langsung saja. Ketika kita sudah membuka Cubase 5 di desktop, kita akan menjumpai tampilan seperti ini. Nah, kita bisa memilih beberapa fitur di sini. Ada banyak ya. Bahkan di sini kita bisa melakukan mastering. Namun di sini karena jika kita ingin melakukan rekaman baru dengan frame baru, merekam instrumen baru dan custom atau yang sesuai dengan keinginan kita sendiri, saya menyarankan untuk MT. Nah, terus kita tentukan folder yang digunakan untuk menyimpan file-file rekaman kita, file mentah rekaman kita yang berformat WAV. Jadi misalnya kita merekam gitar ataupun bass atau vokal, drum dan lain-lain, itu otomatis setelah kita merekam itu data-data rekaman tadi secara digital itu masuk ke dalam folder yang sudah kita tentukan. Jadi misalnya di sini saya akan memberi contoh di sini terus dengan AK. Oke. Nah, jadi akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk memulainya, pertama-tama kita tentukan dulu, kita pastikan dulu maksudnya interface yang kita gunakan. Jadi interface itu adalah istilahnya adalah sound card, yang mana itu adalah device atau alat untuk mengubah suara analog menjadi data audio digital. Jadi seperti itu. Mungkin saya rasa kita sudah tahu. Jadi kalau ada yang belum tahu, mungkin bisa coba searching di Google ataupun di YouTube mengenai audio interface atau sound card untuk rekaman. Oke, di sini kita lihat di device setup. Nah, di sini saya menggunakan sound card Tascam seri US 1641. Jadi secara otomatis maka yang terdeteksi adalah seperti ini tampilannya. Nah, ini VST audio system. Nah, jika kita tidak menggunakan audio interface untuk rekaman khusus, maka otomatis yang terdeteksi adalah audio system ASIO DirectX. Maksud saya DirectX full duplex driver tanpa ASIO. Nah, karena saya sudah menginstal driver Tascam US 1641, maka secara otomatis ini terdeteksi di sini. Nah, ini oke, dan kita pastikan berapa channel-channelnya. Nah, Tascam yang saya gunakan ini memiliki 14 channel input dan 4 channel output. Jadi cukup untuk merekam satu band penuh. Ya. Oke.
Setelah itu kita oke. Nah, lalu untuk pertama kita untuk rekaman kita memasukkan track. Nah, menambahkan track di sini. Kita masuk di project, halaman project ini. Kita add track. Nah, di sini ada macam-macam, ada audio, instrumen, MIDI dan macam. Namun jika kita ingin merekam suara kita, suara vokal, suara gitar, bass, atau kita memilih track audio, nah, nanti muncul jendela seperti ini. Nah, di sini nomor 1 ini adalah menunjukkan berapa track yang kita butuhkan. Lalu ini ada konfigurasinya. Ini stereo atau mono atau 5.1 atau surround, ini ada. Namun untuk merekam suara vokal, suara gitar, suara bass, saya menyarankan untuk memilih konfigurasinya, memilih mono itu. Dan speaker ya biarkan aja seperti itu. Nah, terus klik oke. Oh iya, sebelumnya tadi lupa kelewatan. Iya, sebelumnya kita juga harus memastikan di device ini VST connection. Nah, ini untuk juga memastikan apakah audio interface kita sudah terhubung dengan track kita. Jadi, track yang kita tentukan tadi. Nah, ini ada beberapa halaman, ada input, output, group effect, external instrument, studio. Nah, gini kita lihat yang di input. Nah, maka secara otomatis ini sudah terdeteksi mono in dan mono in 2. Biasanya secara otomatis dia hanya mendeteksi stereo, namun kali ini dia mendeteksi mono in. Nah, itu jika kita ingin mengaktifkan lebih dari 2 channel ini, kita bisa menambahkan ini add bass. Nah, kita lihat stereo atau mono. Jika kita memilih stereo, ini dia otomatis left dan right. Nah, kelebihan dari Tascam US1641 ini juga kita bisa memilih di channel mana yang diaktifkan ini. Nah, itu oke. Sudah mono in 1. Misalnya kita menentukan channel 1 ini, channel 1 ini bikin 1 di bass name mono in ya. Oke, kita kembali lagi, ini di close. Nah, lalu kita kembali. Lalu setelah kita menambahkan track audio, kita lihat di sini mixer, tanda ini open mixer. Nah, kita lihat di atas ini, jika kita ingin merekam ini adalah di sini akan terdeteksi track-track yang sudah kita tentukan tadi di VST connection. Jadi kita bisa menentukan ini inputnya kita menggunakan yang mana. Nah, ini sebagai contoh saya menggunakan mono input 1. Jadi yang di interface saya, audio interface saya yang aktif untuk merekam itu mono in 1. Yang aktif untuk merekam track ini adalah di mono in 1. Jadi untuk mengangkat gain atau setting mic ataupun input lainnya, gitar atau apa, ini yang channel 1 itu yang harus saya angkat. Kalau yang lainnya diangkat, itu tidak akan bunyi. Jadi seperti itu. Oke, kita sudah memastikan. Nah, ini untuk alternatifnya kita juga bisa menambahkan ini monitor mix. Nah, ini adalah monitor untuk recordnya, namun ada kelemahan jika kita menggunakan monitor ini ketika rekaman. Itu tergantung dari sound card ataupun setting interface ataupun setting komputer, setup komputer maksud saya. Jadi jika kita memiliki spesifikasi komputer yang menengah dan cenderung ke bawah, terus ditambah juga drivernya juga kurang
bagus atau ada belum update. Nah, ini kan juga Tascam juga memiliki update. Itu akan terjadi masalah pada latensi ketika kita merekam. Jadi suara itu akan terdengar lebih lambat di telinga kita atau di headphone. Nah, itu akan tentu saja itu akan menyusahkan kita ketika proses rekaman. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, saya menyarankan tidak perlu menggunakan monitor ini, namun saya biasanya menggunakan fitur mix di dalam audio interface saya. Itu ada fitur mix yang mana bisa disetel di input ataupun di komputer. Maksudnya itu input dari sumber suara yang saya masukkan di interface, ataupun juga suara dari software secara digital. Dan kelebihannya dia bisa di mix di tengah-tengah, jadi kita bisa mendengar suara kita langsung itu tanpa ada latensi. Jadi seperti itu. Nah, mengenai penjelasan lebih lanjut mungkin nanti akan saya berikan tutorial lebih lanjut mengenai interface dan fungsi-fungsinya. Oke. Lalu setelah ini siap untuk merekamnya, nah ini jangan lupa kita aktifkan dulu tombol standby untuk record. Terus ini adalah ya nama label untuk ya track apa, misalnya vokal. Nah, ini bisa kita tarik begini. Nah, terus untuk merekamnya kita tekan tombol record di sini. Oke, kita coba untuk tes cek. Halo, tes 1 2 3, dicoba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kalau selesai kita stop dengan menekan spasi atau di sini stop. Oke, kita lihat hasilnya. Tes cek. Halo, tes 1 2 3, dicoba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi seperti itu. Nah, mudah sekali bukan rekaman di Cubase 5 dari Steinberg. Lah, untuk melakukan pengeditan ataupun mixing, ya biasanya istilahnya mixing itu kita bisa masuk di mixer atau langsung di ini lambang ini edit. Nah, di sini sudah ada apa ini? VST audio channel setting. Jadi ini adalah channel vokal. Di sini sudah disediakan slot-slot untuk efek. Nah, jadi kita bisa menambahkan efek-efek di sini macam-macam. Ini insert dan ini juga send. Nanti juga akan saya jelaskan mengenai insert dan send di tutorial berikutnya. Nah, lalu di sini juga ada equalizer. Nah, ini juga equalizer bawaan ini. Ini juga bisa digunakan untuk editing track kita ataupun mixing. Nah, jadi seperti itu. Untuk menambahkan track berikutnya, Anda bisa hanya dengan klik 2 kali di area bawah sini. Nah, muncul lagi. Kita tambahkan mono. Nah, ataupun ditambahkan stereo juga bisa. Nah, terserah. Jadi berapapun yang Anda butuhkan. Nah, di sini disediakan. Oke. Cukup di sini tutorial saya mengenai begitu mudahnya recording menggunakan Cubase 5. Oke, jangan lupa komen, like atau dislike. Ya, subscribe ya untuk melihat video tutorial yang selainnya. Jadi di Runa Studio dengan saya Teguh Sayoko. Oke, sampai jumpa.